Pak Surya, pemilik sebuah pabrik plastik di Tangerang, dikenal sebagai pengusaha sukses yang usahanya terus berkembang meski banyak pabrik lain gulung tikar. Orang-orang hanya tahu kalau beliau pekerja keras. Namun, di balik itu semua, ada rahasia besar. Pabrik plastik itu berdiri di atas perjanjian pesugihan. Setiap bulan harus ada tumbal. Para karyawan yang hilang, kecelakaan kerja misterius, dan teror gaib di dalam pabrik hanyalah bagian kecil dari harga yang harus dibayar. Cerita ini mengungkap sisi gelap pesugihan pabrik plastik. Dari awal berdirinya, ritual-ritual mengerikan, sampai akhir yang sangat menakutkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Tangerang, awal tahun 90-an. Waktu itu kawasan industri di kota ini belum seramai sekarang, masih banyak tanah kosong, kebun, rawa-rawa, dan sebagian besar hanya dipenuhi rumah rama-rama sederhana. Jalanan masih sepi, belum macet seperti zaman sekarang. Tapi di tengah kondisi itu, banyak orang mulai melirik Tangerang sebagai tempat usaha karena dekat dengan Jakarta. Salah satunya adalah Pak Surya. Pak Surya dulunya bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pria paruh baya yang mencoba peruntungan dengan berbagai macam bisnis. Pernah buka toko kelontong, bangkrut, pernah jualan motor bekas, kena tipu sama rekan bisnis. Bahkan sempat buka usaha konveksi kecil-kecilan, tapi habis karena salah urus. Istrinya, Bu Ratna, sering mengeluh karena tabungan keluarga habis untuk modal usaha yang akhirnya gagal. Namun, Pak Surya orangnya keras kepala. Dia selalu bilang, "Aku ini lahir bukan untuk jadi karyawan orang. Aku harus jadi juragan, harus punya usaha sendiri. Kalau gagal sekali, coba lagi. Kalau gagal 2 kali, coba lagi." Sampai berhasil, tetangga-tetangganya sudah geleng-geleng kepala. Ada yang kagum sama semangatnya, tapi banyak juga yang nyinyir. "Ah, paling juga gagal lagi. Sudahlah, mending kerja tetap saja." Tapi ternyata kali ini Pak Surya menemukan peluang yang berbeda. Suatu hari, ia diajak temannya untuk melihat sebuah lahan kosong di pinggiran Tangerang. Letaknya agak jauh dari jalan utama, di dekat kebun bambu yang rimbun. Tanah itu luas, tapi harganya murah sekali. Katanya, tanah itu sudah lama tidak ada yang mau beli karena dianggap angker. Dulu, di situ sering ada kecelakaan. Orang hilang, bahkan pernah ada pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon besar dekat situ. Justru karena murah itulah Pak Surya tertarik. Ia berpikir, kalau di atas tanah itu dibangun pabrik plastik, pasti hasilnya besar. Waktu itu permintaan plastik memang sedang naik, mulai dari kantong kresek, botol, sampai kemasan makanan. Banyak pabrik plastik yang laris, bahkan berebut orderan. Sayangnya, modal Pak Surya tidak cukup. Tabungan sudah habis, rumah pun sudah hampir tergadai. Saat itulah, ia mulai putus asa. Malam itu, Pak Surya duduk sendirian di warung kopi dekat rumah. Hujan turun deras, dan lampu warung hanya ditemani bohlam redup berwarna kuning. Ia menatap kosong, sambil berpikir bagaimana caranya bisa punya modal besar. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh, wajah keriput, dan tatapan tajam. Lelaki itu ikut nimbrung bicara. "Kamu lagi pusing mikirin duit ya?" tanya si lelaki tua dengan suara serak. Pak Surya agak kaget, tapi ia hanya mengangguk. "Iya Pak, saya ingin buka pabrik, tapi nggak ada modal. Susah sekali cari pinjaman. Semua orang sudah nggak percaya lagi sama saya." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Kalau kamu berani, sebenarnya ada jalan. Tapi jalan ini nggak bisa ditempuh sembarang orang. Hanya orang yang benar-benar nekat yang bisa dapat rezeki dari sini." Pak Surya terdiam. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga penasaran. "Maksud Bapak gimana?" "Jalen up." Lelaki tua itu mendekat, berbisik pelan. "Pesuc, kamu mau cepat kaya, mau pabrikmu jalan terus, ada caranya. Tapi harus ada syaratnya." Jantung Pak Surya berdegup kencang. Kata pesugihan bukan hal asing. Ia pernah dengar cerita-cerita dari orang kampung tentang orang yang mendadak kaya setelah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Tapi ia juga tahu risikonya. Harus ada tumbal, harus ada korban. "Kalau kamu berani, ikut aku malam Jumat. Kita ke lahan yang kamu incar itu. Aku akan tunjukkan jalannya," kata lelaki tua itu sambil menepuk bahunya. Pak Surya awalnya ragu, tapi begitu ia pulang dan melihat istrinya tidur sambil memeluk anak mereka yang masih kecil, hatinya terasa perih. Ia ingin keluarga kecilnya hidup enak, tidak terus-menerus hidup pas-pasan. Rasa nekat mengalahkan rasa takutnya. Malam Jumat tiba, langit mendung, udara dingin. Pak Surya ditemani lelaki tua yang ternyata bernama Mbah Sastro. Mereka berdua datang ke lahan kosong itu membawa beberapa perlengkapan. Ayam hitam, kemenyan,
bunga 7 rupa, dan kendi berisi air di tengah kebun bambu. Mbah Sastro membuat lingkaran dengan tepung beras, lalu menyalakan kemenyan. Bau asapnya pekat menusuk hidung. Ayam hitam disembelih, darahnya ditampung dalam wadah. Pak Surya disuruh duduk di dalam lingkaran itu. Mbah Sastro mulai membaca mantra dengan suara lirih. Semakin lama semakin keras. Suasana berubah mencekam. Angin bertiup kencang. Daun bambu berisik seperti ada yang berlari di sekitarnya. Lampu jalan jauh di sana tiba-tiba padam, membuat tempat itu gelap gulita hanya diterangi api lilin kecil. Tiba-tiba, dari balik kebun bambu terdengar suara berat, seperti hewan besar menggeram. Tanah bergetar pelan, dan bau busuk seperti bangkai tercium kuat. Pak Surya gemetar, keringat dingin mengucur. Lalu, samar-samar, muncul sosok tinggi besar berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala. Wajahnya sulit dikenali, seperti gabungan antara manusia dan binatang. Suara napasnya berat, seperti sapi mendengus. Pak Surya nyaris pingsan. Tapi Mbah Sastro berteriak, "Jangan takut, tundukkan kepala, jangan menatap matanya." Sosok itu mendekat. Langkahnya berat. Setiap injakan tanah bergetar. Ia berhenti di depan lingkaran. Mbah Sastro lalu mengangkat wadah berisi darah ayam dan meletakkannya di luar lingkaran. Sosok hitam itu mengendus, lalu menjilat darah dengan lidah panjang berwarna hitam. Suara tawa berat terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Manusia APM, suara itu menggema, entah dari mulutnya atau dari udara. Pak Surya dengan suara terbata menjawab, Aku ingin kaya. Aku ingin punya pabrik plastik yang besar. Aku ingin usahaku lancar terus." Makhluk itu diam beberapa detik, lalu berkata lagi, "Bisa, tapi ada syaratnya. Setiap bulan harus ada darah. Setiap bulan harus ada nyawa yang jatuh di tempat ini. Kalau tidak, keluargamu yang akan kuambil." Pak Surya merinding mendengarnya, tapi ia sudah terlanjur masuk. Tidak mungkin mundur lagi. Saya setuju, jawabnya dengan suara gemetar. Sosok itu tertawa lagi, lalu perlahan menghilang bersama angin dingin yang menusuk tulang. Mbah Sastro menepuk bahu Pak Surya. "Mulai sekarang, jalanmu sudah berbeda. Jangan coba-coba melanggar. Kalau kau setia, rezekimu tak akan pernah putus." Malam itu, Pak Surya pulang dengan hati campur aduk. Antara takut, lega, sekaligus bersemangat. Ia merasa sudah mengambil keputusan besar. Tak lama setelah kejadian itu, rezeki seolah datang begitu saja. Ada orang kaya yang tiba-tiba menawarkan modal, tanpa bunga, dengan syarat aneh. Hanya titip nama dalam kepemilikan. Semua urusan izin lancar, bahkan tanah yang angker itu bisa langsung dibangun tanpa hambatan. Dalam waktu kurang dari setahun, pabrik plastik berdiri megah di atas lahan bekas kebun bambu itu. Cerobong asap menjulang, mesin-mesin baru didatangkan, dan puluhan karyawan direkrut. Orang-orang heran, bagaimana mungkin Pak Surya yang dulu sering gagal bisa tiba-tiba sukses besar. Tetapi mereka hanya melihat dari luar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik berdirinya pabrik itu, ada perjanjian gelap dengan makhluk gaib yang menunggu darah setiap bulan. Pabrik plastik milik Pak Surya mulai beroperasi sekitar awal tahun ke-1994. Dari luar, gedung itu tampak seperti pabrik biasa. Dinding tinggi bercat putih. Cerobong asap menjulang. Suara mesin berderu siang malam. Para pekerja sibuk hilir mudik mengangkut bahan baku berupa biji plastik, lalu mengolahnya menjadi kantong kresek, botol, dan berbagai kebutuhan rumah tangga yang mengejutkan. Sejak hari pertama buka, orderan langsung membanjir. Padahal biasanya pabrik baru butuh waktu lama untuk mendapatkan pelanggan. Anehnya, banyak perusahaan besar tiba-tiba menghubungi Pak Surya, meminta pasokan plastik dalam jumlah besar. "Pak, ini gila sih. Baru buka, pesanan sudah antre begini," kata Joko, salah satu mandor pabrik. Pak Surya hanya tersenyum puas. "Itulah rezeki, Jo. Kalau kita niat, Tuhan pasti kasih jalan." Tapi dalam hatinya, ia tahu rezeki ini bukan datang dari Tuhan. Ada jalan lain yang sudah ia tempuh, dan jalan itu berbau darah. Di minggu-minggu awal, semuanya berjalan lancar. Pabrik selalu ramai, karyawan dibayar tepat waktu, bahkan Pak Surya sempat memberikan bonus kecil. Orang-orang mulai kagum padanya. Tetangga yang dulu mencibir sekarang balik memuji. Namun, lambat laun, kejadian aneh mulai muncul. Suatu malam, seorang satpam bernama Bambang sedang patroli keliling pabrik. Sekitar jam 2 pagi, ia mendengar suara mesin berputar dari gudang lama. Padahal semua mesin sudah dimatikan. Dengan senter di tangan, ia mendekat. Cahaya lampu temara membuat suasana makin seram. Ketika pintu gudang dibuka, Bambang melihat mesin pencacah plastik berputar kencang. Tidak ada operator, tidak ada listrik yang menyala. Dari dalam mesin, terdengar suara seperti tulang patah bercampur jeritan samar.
Ya Allah, Poni, Bambang mundur. Keringat dingin bercucuran. Belum sempat ia berlari, mesin tiba-tiba berhenti, hening, lalu terdengar suara berat, seperti napas hewan besar, persis di belakangnya. Saat ia menoleh, sekilas ia melihat bayangan tinggi besar. Matanya merah menyala. Bambang menjerit ketakutan dan jatuh pingsan di tempat. Besok paginya ia ditemukan oleh karyawan lain. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Sejak itu, Bambang mengundurkan diri. Maaf Pak, saya nggak kuat kerja di sini. Saya sering lihat bayangan hitam. Saya takut, katanya gemetar. Pak Surya hanya menepuk bahunya, pura-pura prihatin. Padahal dalam hati ia tahu, itu pertanda. Perjanjian sudah mulai berjalan. Beberapa bulan setelah pabrik berjalan, terjadi insiden mengerikan. Seorang pekerja bernama Darto masuk ke dalam mesin giling plastik. Awalnya ia sedang membersihkan mesin. Entah bagaimana, tiba-tiba mesin menyala sendiri dan menarik tubuhnya. Jeritan Darto terdengar ke seluruh pabrik. Para pekerja panik, mencoba mematikan mesin, tapi tidak bisa. Mesin itu berputar begitu cepat, menggerus tubuh Darto sampai hancur. Anehnya, ketika mesin akhirnya berhenti, tidak ada darah berceceran. Hanya pakaian kompang camping dan helm keselamatan yang remuk. Tubuh Darto lenyap, seolah ditelan mesin. Para pekerja ketakutan. Ada yang menangis, ada yang muntah. Pak, ini nggak wajar Pak. Tubuh orang bisa hilang gitu aja, teriak salah satu karyawan. Polisi dipanggil, tapi setelah diperiksa, mereka hanya bisa menggeleng. Mungkin tubuhnya hancur jadi serpihan kecil, terbawa bersama plastik, kata salah satu petugas, meski ucapannya terdengar tidak masuk akal. Sejak hari itu, gosip mulai menyebar. Banyak yang bilang pabrik itu angker. Ada juga yang bisik-bisik kalau Pak Surya pakai pesugihan. Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Karena gaji di pabrik itu lumayan besar, sementara para karyawan dicekam rasa takut. Kehidupan Pak Surya justru semakin makmur. Ia membeli rumah mewah di perumahan elit, mengganti mobil dengan yang lebih bagus, bahkan sering liburan ke luar negeri. Orang-orang makin heran, cepat banget ya usahanya maju. Padahal baru setahun, udah kaya raya, kayak ada yang aneh. Kok orderan gak pernah berhenti ya? Pak Surya hanya tertawa tiap kali ditanya. Ya namanya kerja keras. Kalau niat, pasti berhasil. Dalam hati ia tahu semua ini bukan hanya kerja keras, tapi ia menutup ropet-ropet rahasia itu. Bahkan dari istrinya sendiri. Bagi para karyawan, bekerja di pabrik itu mulai terasa menyeramkan. Terutama kalau dapat giliran shift malam. Lo tahu nggak? Kemarin gue lagi jalan ke toilet, tiba-tiba ada suara langkah kaki berat di belakang gue. Gue kira mandor, gue nengok, kosong. Tapi suara itu makin dekat. Sampai kayak tepat di belakang kuping gue, cerita Wawan. Salah satu operator, gue juga pernah, sahut Rudi. Mesin gue mati sendiri, padahal colokannya masih on. Pas gue mau ngecek, gue lihat bayangan tinggi banget lewat di belakang mesin. Sumpah, gue langsung kaku, gak bisa gerak. Cerita-cerita itu makin lama makin banyak. Ada yang bilang mendengar suara perempuan menangis di gudang. Ada yang mencium bau anyir darah. Bahkan ada yang kerasukan ketika sedang bekerja. Tapi anehnya, meski ketakutan, mereka tetap bertahan. Alasannya sederhana. Gaji besar, lembur dibayar tinggi, dan bonus sering cair. Daripada nganggur, mending kerja di sini. Serem sih, tapi ya udahlah. Namanya juga cari makan, begitu kata mereka. Suatu malam, Pak Surya dipanggil lagi oleh Mbah Sastro. Mereka bertemu di ruang tamu rumah mewahnya. Kamu sudah lihat sendiri kan, pabrikmu maju pesat. Itu karena kamu menepati janji, kata Mbah Sastro sambil menyeruput kopi. Pak Surya mengangguk. Tapi Mbah, kenapa sekarang banyak kejadian aneh? Ada karyawan meninggal, ada yang sering lihat bayangan. Apa itu normal? Mbah Sastro tertawa kecil. Itu what? Makhluk yang memberi rezeki padamu memang suka menampakkan diri. Anggap saja itu tanda kalau dia puas. Selama kamu rutin memberikan tumbal, dia nggak akan marah. Pak Surya terdiam. Bayangan wajah Darto yang hancur di mesin teba muncul di benaknya. Ia sadar, kematian itu bukan kebetulan. Itu adalah tumbal pertama. Hatinya sempat goyah. Tapi ketika melihat rekening bank yang terus bertambah, ia menyingkirkan rasa bersalah itu. Baginya, semua ini demi masa depan keluarga. Suatu malam, ketika Pak Surya lembur sendirian di ruang kantornya, ia mendengar suara aneh. Dari jendela yang menghadap ke area mesin, ia melihat bayangan hitam besar melintas. Lalu terdengar suara berat berbisik di telinganya. Jangan lupa, bulan dip, darah lagi. Pak Surya kaget, hampir terjatuh dari kursinya. Suaranya begitu nyata, dingin, dan menekan dada. Sejak itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Melihat karyawan-karyawan mati, tubuh hancur,
darah berceceran di lantai pabrik. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan. Hari-hari di pabrik plastik itu terus berjalan seperti biasa. Mesin berputar, karyawan sibuk bekerja, dan orderan tetap mengalir tanpa henti. Dari luar, semua terlihat normal. Tapi sebenarnya, ada bayangan kelam yang semakin hari semakin pekat menyelimuti pabrik itu. Pak Surya mulai terbiasa dengan kekayaan yang datang deras. Rumah mewahnya makin lengkap dengan perabot baru, mobilnya bertambah. Bahkan ia sudah berencana menyekolahkan anaknya ke luar negeri nanti. Semua tampak indah, tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Perjanjian darah. Mbah Sastro pernah bilang dengan jelas, setiap bulan harus ada nyawa. Kalau tidak, keluargamu yang jadi gantinya. Awalnya Pak Surya tidak terlalu memikirkan itu. Ia mengira kejadian Darto yang masuk mesin adalah kebetulan yang sudah cukup sebagai tumbal. Tapi ternyata tidak. Malam itu, di rumah mewahnya, Pak Surya didatangi lagi oleh Mbah Sastro. Lelaki tua itu duduk santai di kursi ruang tamu. Wajahnya serius. "Surya, kamu sudah enak hidup sekarang kan?" Tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Pak Surya mengangguk. "Alhamdulillah Mbah, rezeki lancar. Tapi saya masih kepikiran soal tumbal itu." Mbah Sastro tersenyum miring. "Itu bukan hal yang bisa kamu hindari. Ingat, perjanjian sudah dibuat. Bulan ini, waktunya sudah dekat. Kamu harus serahkan satu lagi." Pak Surya tercekat. "Mbah, apa harus orang? Nggak bisa pakai ayam atau kambing lagi?" "Tidak bisa." Suara Mbah Sastro meninggi. "Makhluk yang kau ajak bersekutu butuh jiwa manusia. Itu syaratnya. Kalau tidak, keluarga kecilmu yang akan digantikan." Pak Surya terdiam. Ia menatap foto keluarganya yang terpajang di dinding. Istrinya, Bu Ratna, dan anak sematawayangnya, Dina, yang saat itu baru SMP. Ia tidak sanggup membayangkan mereka jadi korban. Mbah Sastro menepuk bahu Pak Surya. "Tenang saja, kau tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Pabrikmu akan memilih siapa yang akan jadi korban. Tugasmu hanya membiarkan itu terjadi." Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana pabrik makin terasa aneh. Karyawan yang dapat shift malam sering mendengar suara jeritan samar, bau anyir darah yang entah dari mana asalnya, dan langkah kaki berat di gudang. Suatu malam, seorang karyawan muda bernama Harry dapat giliran jaga malam. Ia baru bekerja 2 bulan, masih polos dan penuh semangat. Harry dikenal baik, suka membantu teman, dan jarang mengeluh. Malam itu, sekitar jam 1 pagi, ia keliling pabrik untuk mengecek mesin. Teman-temannya sudah pulang, hanya tinggal dia sendiri di area gudang lama. Tiba-tiba, lampu di gudang padam. Suasana gelap gulita. "Halo, ada orang?" teriak Harry. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara berderit, seperti besi diseret. Lalu terdengar napas berat. Sangat dekat. Harry menyalakan senter kecilnya. Saat cahaya menyorot sudut gudang, terlihat bayangan tinggi besar berdiri diam. Matanya merah menyala. Astagfirullah. Harry mundur ketakutan. Seketika senter padam sendiri. Gelap gulita, jeritan panjang terdengar memecah malam. Besok paginya, karyawan lain kebingungan. Harry tidak muncul. Padahal ia seharusnya masih jaga malam sampai jam ke-5. Satpam menemukan helm dan buku catatan Harry tergeletak di lantai gudang. Tapi orangnya tidak ada. "Jangan-jangan dia kabur," kata salah satu karyawan. "Mana mungkin. Helmnya ada di sini, catatan juga ada," bantah yang lain. Mereka melapor pada mandor, lalu polisi dipanggil. Setelah diselidiki, hasilnya nihil. CCTV di area gudang hanya menampilkan gambar aneh. Harry berjalan masuk, lalu tiba-tiba ada bayangan besar hitam yang menutupi kamera. Setelah itu, layar gelap. Harry tidak pernah terlihat keluar. Polisi bingung. Mungkin dia jatuh ke lubang atau keluar lewat jalan lain, katanya. Tapi setelah disisir, tidak ada jejak. Bagi para karyawan, ini bukan hal biasa. Mereka yakin Harry ditelan oleh sesuatu. Rumor pun makin kencang. Pabrik itu memang butuh tumbal. Mendengar kabar hilangnya Harry, Pak Surya pura-pura prihatin di depan karyawan. Ia berjanji akan membantu mencari, bahkan memberi uang untuk keluarga Harry. Tapi dalam hati, ia tahu itulah tumbal pertama yang resmi. Malamnya, ketika ia tidur, mimpi buruk datang. Ia melihat Harry berdiri di depannya dengan tubuh berlumuran darah, wajah pucat dan mata kosong. "Kenapa saya, Pak? Saya cuma kerja buat bantu keluarga. Kenapa saya yang dipilih?" Suara Harry bergema, penuh dendam. Pak Surya terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu arwah Harry belum tenang, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak kejadian itu, banyak karyawan resah.
Mereka sering bisik-bisik saat istirahat. Lo nggak curiga? Setiap ada yang hilang atau mati, Pak Surya selalu tenang aja. Iya, gue juga mikir gitu. Kayak dia udah tahu sebelumnya. Jangan-jangan beneran ada pesugihan di sini. Kabar itu cepat menyebar keluar pabrik. Warga sekitar juga mulai curiga. Apalagi tiap malam Jumat sering terdengar suara gamelan samar dari dalam pabrik. Padahal tidak ada yang menyalakan musik. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok tinggi besar berjalan di atap pabrik, menatap ke arah kampung. Anak-anak dilarang mendekat ke area itu. Pak Surya kembali menemui Mbah Sastro untuk melampiaskan keresahannya. Mbah, saya nggak bisa tidur. Saya selalu mimpi buruk. Saya takut keluarga saya kena balasannya. Mbah Sastro hanya tertawa. Arwah tumbal memang suka datang dalam mimpi. Tapi jangan khawatir. Selama kamu terus memberi tumbal, keluargamu aman. Pak Surya menunduk. Tapi sampai kapan, Mbah? Apa saya harus terus-terusan mengorbankan orang? Selama kamu ingin kaya, iya. Ingat, tidak ada yang gratis. Semua ada harganya. Kata-kata itu menghantam batinnya. Tapi saat pulang, ia melihat istrinya tersenyum bahagia menghitung uang belanja. Dan anaknya bisa sekolah tanpa kekurangan. Hatinya luluh. Ia menutup rasa bersalahnya dengan dalih. Semua ini demi keluarga. Hilangnya Harry akhirnya dianggap kasus misterius yang tidak terpecahkan. Karyawan lain tetap bekerja, meski rasa takut selalu menghantui. Pak Surya berusaha bersikap normal, seakan tidak ada yang terjadi. Tapi sebenarnya, di balik itu semua, ia tahu perjanjian sudah berjalan. Tumbal pertama sudah dipenuhi. Dan bulan depan, akan ada lagi yang harus diserahkan. Beberapa minggu setelah hilangnya Harry, suasana di pabrik plastik itu makin mencekam. Dari luar, pabrik tetap beroperasi normal. Mesin terus berdengung, pesanan mengalir, dan uang masuk deras. Tapi di dalamnya, ada rasa takut yang tidak bisa diusir oleh siapapun. Kejadian aneh mulai sering terjadi. Karyawan yang kerja shift malam mengaku sering melihat bayangan Harry mondar-mondir di dekat gudang lama. Suatu malam, seorang karyawan bernama Yanto sedang angkat karung plastik. Tiba-tiba ia mendengar suara memanggil lirih, "Ton, tolong ak." Yanto berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, melanjutkan pekerjaannya. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, "Ton, aku Harry, tolong aku keluar." Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul suara itu. Harry, teman kerjanya yang sudah hilang. Yanto lari terberit-berit keluar gudang, wajahnya pucat pasi. Sejak itu, ia menolak shift malam. Gangguan ternyata tidak hanya di pabrik, tapi juga merembet ke rumah Pak Surya. Suatu malam, Dina, anak sematawayangnya, terbangun karena mendengar suara langkah kaki di kamarnya. Ia kira ibunya yang masuk, tapi saat membuka mata, ia melihat sosok lelaki berdiri di pojok kamar. Tubuhnya penuh darah, wajahnya rusak dan matanya kosong. "Pak, tolong. Kenapa saya yang dipilih?" Sosok itu berkata dengan suara lirih. Dina menjerit sekeras-kerasnya. Bu Ratna berlari masuk, langsung memeluk anaknya. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Dina menangis histeris. "Bu, ada orang di kamar." Matanya kosong. Pak Surya datang, wajahnya pucat. Dalam hatinya, ia tahu itu arwah Harry. Tapi ia tidak bisa mengaku. Ia hanya bilang pada anak dan istrinya kalau itu mimpi buruk. Di pabrik, gosip makin gencar. Banyak yang bilang kalau arwah Harry gentayangan menuntut balas. Beberapa karyawan bahkan mengancam mau berhenti kerja. "Gue nggak kuat kerja di sini. Tiap malam ada suara nangis di gudang." "Iya, gue juga. Kayak ada yang jalan padahal nggak kelihatan orangnya. Kayaknya Harry nggak rela mati begitu aja." Mandor berusaha menenangkan, tapi tidak banyak membantu. Semua tahu ada yang tidak beres. Pak Surya sendiri semakin tidak tenang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Harry selalu datang dalam mimpinya. Tubuhnya hancur, matanya melotot, dan tangannya berlumuran darah. "Pak, saya masih hidup waktu itu. Saya nggak bisa keluar." "Kenapa Bapak diam saja?" Pak Surya terbangun dengan keringat dingin. Ia semakin merasa bersalah, tapi juga takut kehilangan semua kekayaannya. Ia kembali menemui Mbah Sastro. "Mbah, arwah tumbal itu gentayangan, mengganggu saya dan keluarga." "Saya takut, Mbah." Mbah Sastro hanya tertawa kecil. "Itu arwah yang mati tidak wajar, memang susah tenang. Jangan terlalu dipikirkan. Semakin kau takut, semakin kuat mereka mengganggumu." "Tapi anak saya, Mbah, dia sampai ketakutan. Nangis tiap malam." "Kalau begitu, kasih tumbal lagi, supaya arwah pertama tidak merasa sendirian." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Bukannya menenangkan, justru membuat hati Pak Surya semakin berat. Tapi ia tahu, perjanjian itu tidak bisa diputus.
Insiden mesin penggiling beberapa hari kemudian, kejadian mengerikan kembali terjadi. Seorang karyawan bernama Rudy sedang membersihkan mesin penggiling plastik. Tiba-tiba, mesin itu menyala sendiri. Padahal tombol off masih terpasang. Rudy berusaha menarik tangannya, tapi seperti ada yang mendorong dari belakang. Tangan kirinya terseret masuk ke mesin. Ia menjerit sekuat tenaga. Karyawan lain panik berlarian menolong. Ketika mesin berhasil dimatikan, tangan Rudy sudah hancur berlumuran darah. Ia dilarikan ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal karena pendarahan parah. Semua orang syok. Kejadian itu mengingatkan pada Darto dan Harry. Mereka yakin ini bukan kecelakaan biasa. Sejak insiden Rudy, banyak karyawan mengajukan resign. Mereka tidak mau jadi korban berikutnya. Tapi anehnya, setiap kali ada yang nekat berhenti, selalu terjadi musibah di rumahnya. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang meninggal mendadak, ada yang kecelakaan. Karena itu, banyak yang akhirnya memilih tetap bekerja meski takut setengah mati. Mereka merasa sudah terikat dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sementara itu, di rumah Pak Surya, keadaan semakin kacau. Dina tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Anehnya, setiap malam Dina mengigau sambil menyebut nama Harry. "Pak, jangan biarin aku mati kayak Harry." Pak Surya dan istrinya panik. Bu Ratna menangis setiap malam. Ia mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. "Mas, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Dina selalu mimpi buruk? Kenapa kamu juga sering gelisah?" Pak Surya hanya diam. Ia tidak sanggup menceritakan tentang perjanjian pesugihan itu. Pak Surya kembali menemui Mbah Sastro dengan wajah letih. "Mbah, anak saya sakit. Jangan-jangan tumbalnya kurang? Saya takut keluarga saya yang kena." Mbah Sastro mengangguk pelan. "Betul, jiwa Harry belum cukup kuat. Kau butuh tumbal baru dan waktunya sudah dekat. Kalau tidak, keluargamu akan jadi gantinya." Pak Surya menunduk, hatinya remuk. Ia sadar, mau tak mau, harus ada korban lagi. Malam Jumat Kliwon, pabrik terasa sangat mencekam. Beberapa karyawan yang jaga malam mendengar suara gamelan samar-samar, seperti dari dunia lain. Bau bunga melati bercampur amis darah menyengat udara di gudang lama. Terlihat bayangan Harry berdiri diam. Dari keyohan, wajahnya rusak, tubuhnya berdarah, matanya kosong. Karyawan yang melihat langsung jatuh pingsan. Esoknya, kabar itu menyebar cepat. Semua yakin arwah Harry benar-benar gentayangan, menuntut balas. Pak Surya hanya bisa duduk termenung di ruang kerjanya. Ia tahu, semua ini baru awal. Tumbal pertama sudah meresahkan, tumbal kedua menunggu giliran. Dan setiap bulan, makin banyak nyawa yang harus diserahkan. Pabrik plastik milik Pak Surya di Tangerang makin hari makin menyeramkan. Karyawan tidak lagi bekerja dengan tenang. Mesin yang berisik bukan hanya mengeluarkan suara plastik digiling, tapi kadang bercampur suara jeritan samar. Seakan ada orang yang kesakitan di dalamnya. Meski ketakutan, karyawan tetap bertahan. Mereka butuh pekerjaan itu untuk menyambung hidup. Tapi di balik ketekunan mereka, ada bayangan maut yang menunggu. Tumbal baru di rumah, kondisi Dina, anak semata wayang Pak Surya, makin memburuk. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat. Setiap malam ia selalu mengigau, memanggil nama Harry. "Pak, jangan biarkan aku kayak Harry. Tolong aku, Pak." Bu Ratna hampir setiap malam menangis sambil memeluk anaknya. Ia mulai tidak percaya dengan alasan suaminya yang selalu bilang ini cuma sakit biasa. "Aku yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Jangan bohong lagi. Apa hubunganmu dengan semua kejadian di pabrik?" Suara Bu Ratna gemetar. Pak Surya hanya diam. Ia terlalu takut mengatakan kebenaran. Kalau istrinya tahu, mungkin rumah tangganya akan hancur. Tapi yang jelas, kalau ia tidak menyerahkan tumbal baru, nyawa Dina akan jadi gantinya. Malam itu, Pak Surya menemui Mbah Sastro dengan wajah letih. "Mbah, anak saya makin parah. Apa benar kalau saya telat kasih tumbal? Keluarga saya yang kena." Mbah Sastro menatapnya dengan sorot tajam. "Sudah kubilang dari awal, Surya, tumbal harus terus berjalan. Arwah Harry tidak cukup kuat. Kalau kau ingin anakmu sembuh, serahkan satu jiwa lagi." Pak Surya menunduk. "Tapi, siapa yang harus saya pilih, Mbah?" "Saya enggak tega." Mbah Sastro tersenyum miring. "Jangan banyak mikir. Pabrikmu akan memilih sendiri. Yang lemah, yang takdirnya sudah dekat, dia yang akan terseret." Beberapa hari kemudian, korban baru muncul. Kali ini seorang karyawan perempuan bernama Sulastri, pekerja bagian pengepakan. Ia dikenal ramah dan rajin. Seorang janda muda yang bekerja keras demi membiayai anaknya. Malam itu, Sulastri lembur sendirian. Teman-temannya sudah pulang. Saat ia sedang menata karung plastik,
tiba-tiba lampu gudang padam. Suara gamelan samar terdengar. Bau melati bercampur amis darah memenuhi udara. Sulastri ketakutan. Ia menyalakan ponsel sebagai penerang. Saat itu ia melihat sosok Harry berdiri di sudut gudang. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya rusak. Astaga Harry, suaranya bergetar. Belum sempat ia lari, bayangan hitam besar muncul dari belakang, merangkul tubuhnya dengan paksa. Sulastri menjerit, tapi suaranya lenyap ditelan dengungan mesin. Esok paginya, jasad Sulastri ditemukan di dalam mesin penggiling. Tubuhnya hancur tidak berbentuk. Kejadian itu membuat semua karyawan gemetar. Mereka yakin, ini bukan kecelakaan biasa. Kenapa selalu ada yang mati di pabrik ini? Kayak udah direncanain ya, gua nggak mau kerja lagi di sini. Besok you resign. Tapi anehnya, karyawan yang nekat resign selalu mendapat musibah. Ada yang meninggal mendadak, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang keluarganya ikut kena bala. Seakan-akan pabrik itu mengikat jiwa mereka. Setelah kematian Sulastri, kondisi Dina tiba-tiba membaik. Demamnya turun, ia bisa tertawa lagi, bahkan sudah mulai makan dengan lahap. Bu Ratna bersyukur, tapi juga heran kenapa bisa tiba-tiba sembuh begitu saja. Pak Surya tahu jawabannya. Tumbal baru sudah ditelan pesugihan. Ia lega, tapi juga semakin dihantui rasa bersalah. Malamnya, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini bukan hanya Harry yang datang, tapi juga Sulastri, Pak. Saya punya anak kecil di rumah. Siapa yang akan jaga dia sekarang? Kenapa saya yang dipilih? Pak Surya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia ingin berhenti, tapi tidak tahu caranya. Rumor makin menyebar ke kampung sekitar. Banyak warga mengaku melihat penampakan di sekitar pabrik. Ada yang melihat wanita berambut panjang berjalan di halaman pabrik. Padahal semua karyawan sudah pulang. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan dari dalam gudang. Ada pula yang melihat asap hitam keluar dari cerobong pabrik, berbau anyir darah. Pak Surya berusaha menutupinya dengan menyuap aparat desa agar rumor tidak melebar. Tapi bisik-bisik tetap beredar. Makin hari, makin menguat. Bu Ratna semakin curiga dengan tingkah suaminya. Ia sering melihat Pak Surya keluar malam-malam tanpa alasan jelas. Ia juga menemukan kain kafan kotor berlumuran darah di bagasi mobil, Mas. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya terdiam. Ia ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya menjawab, ini semua demi keluarga kita. Ratna, kamu nggak usah tahu. Jawaban itu justru membuat Bu Ratna semakin takut. Ia mulai merasa suaminya bukan lagi orang yang ia kenal. Malam Jumat berikutnya, teror kembali mengguncang pabrik. Karyawan yang jaga malam mendengar suara jeritan dari mesin penggiling, padahal tidak ada orang di sana. Saat mereka mendekat, tiba-tiba mesin menyala sendiri. Dari dalam mesin, keluar darah segar bercampur serpihan daging. Semua yang melihat menjerit histeris. Tapi ketika dicek lebih dalam, tidak ditemukan jasad. Seakan mesin itu hanya sedang lapar. Pak Surya semakin terjebak. Di satu sisi, ia tidak sanggup kehilangan keluarganya. Di sisi lain, rasa bersalah karena banyak orang tak berdosa jadi korban terus menghantui. Ia mulai berpikir, sampai kapan harus begini? Berapa banyak nyawa lagi yang harus dikorbankan? Tapi saat ia memikirkan berhenti, ia teringat kata-kata Mbah Sastro. Kalau kau berhenti, bukan cuma hartamu yang hilang, keluargamu juga akan ikut ditelan. Pak Surya hanya bisa duduk termenung di ruang kerjanya, ditemani suara mesin yang bergemuruh, seakan menelan doa-doa orang yang tak sempat terselamatkan. Sejak kematian Sulastri, pabrik plastik milik Pak Surya benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar tempat kerja, melainkan jadi rumah bagi kegelapan. Karyawan bekerja dengan wajah pucat, seperti dipaksa bertahan meski tahu maut bisa datang kapan saja. Setiap malam Jumat, bau anyir bercampur melati menyelimuti area pabrik. Mesin-mesin terkadang hidup sendiri. Meski listrik sedang padam, bayangan orang berjalan di lorong. Suara tangisan, bahkan jeritan kerap terdengar tanpa wujud yang jelas. Warga sekitar semakin resah. Mereka menyebut pabrik itu sebagai pabrik terkutuk. Kecurigaan Bu Ratna terhadap suaminya semakin besar. Ia tidak tahan lagi melihat perubahan Pak Surya. Sering melamun, mudah marah, dan selalu menutup rapat-rapat semua urusannya. Suatu malam, saat Pak Surya pergi diam-diam, Bu Ratna mengikutinya dari jauh. Mobil suaminya berhenti di sebuah makam tua di pinggiran Tangerang. Dari kejauh, ia melihat Pak Surya bertemu dengan seorang lelaki tua berambut putih. Mbah Sastro. Bu Ratna bersembunyi di balik pohon besar. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika suaminya meneteskan darah dari jarinya ke dalam mangkuk tanah liat, lalu menyerahkannya kepada Mbah Sastro. Suara Mbah Sastro terdengar pelan namun jelas. Selama darah ini mengalir, selama tumbal terus diberikan, keluargamu akan selamat. Kalau kau berhenti, mereka yang kau cintai akan ditelan.
Bu Ratna tertegun, tubuhnya gemetar. Ia baru sadar semua kematian di pabrik bukan kebetulan. Suaminya benar-benar melakukan pesugihan. Malam itu, Bu Ratna langsung menanyakan kebenaran pada suaminya. Mas, J.D. Banner, semua ini kamu yang lakukan. Semua nyawa itu kamu korbankan demi harta. Pak Surya terdiam, matanya merah, wajahnya penuh kegelisahan. Ratna, aku lakukan ini demi kalian, demi rumah ini, demi sekolah Dina, demi masa depan keluarga kita. Mas, apa gunanya harta kalau kita hidup dihantui arwah gentayangan? Apa kamu tega lihat anak kita terus diganggu? Pak Surya menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Air mata Bu Ratna jatuh, penuh kekecewaan. Sejak malam itu, hubungan mereka retak. Bu Ratna menjaga jarak, hanya fokus pada Dina. Suatu malam, Bu Ratna sendiri yang diganggu. Saat ia sedang berdoa di kamar, tiba-tiba angin dingin berhembus, lampu meredup, dan terdengar suara perempuan menangis. Bu, tolong, anak saya. Dia masih kecil. Kenapa saya harus mati? Saat menoleh, Bu Ratna melihat sosok Sulastri berdiri di dekat pintu. Tubuhnya hancur, wajahnya pucat, darah menetes dari mulutnya. Bu Ratna berteriak histeris. Dina berlari masuk, ikut menjerit melihat bayangan itu. Sosok Sulastri lenyap seketika, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Sejak kejadian itu, Bu Ratna makin yakin kalau tidak segera dihentikan, pabrik itu akan terus memakan korban. Sementara itu, di pabrik, karyawan mulai berani bersuara. Mereka sudah tidak tahan lagi dengan semua teror. Pak, kalau terus kayak gini, kita semua bisa mati, teriak Yanto saat rapat kecil di kantin. Iya, udah banyak yang jadi korban. Kita harus lapor polisi atau kiai, tambah karyawan lain. Beberapa bahkan berencana mogok kerja, tapi setiap kali ada yang bersuara lantang, selalu ada kejadian aneh. Salah satu karyawan, Joko, yang mengusulkan lapor polisi, tiba-tiba jatuh dari tangga besi dan tewas di tempat. Karyawan lain ketakutan. Mereka mulai yakin ada kekuatan gaib yang sengaja menjaga rahasia pabrik itu. Pak Surya semakin tidak bisa tidur. Setiap malam, arwah Heri dan Sulastri datang dalam mimpi. Kali ini mereka tidak hanya menuntut, tapi juga mengancam. Pak, giliranmu sebentar lagi. Kamu pikir bisa selamat dengan menyerahkan kami? Kamu juga akan ditelan. Pak Surya terbangun dengan keringat dingin. Saat bercermin, ia melihat bayangan dirinya. Tapi wajahnya hancur, penuh darah, seperti tumbal-tumbal yang sudah mati. Ia berteriak, memecahkan kaca. Bu Ratna yang melihatnya hanya bisa menangis. Diam-diam, beberapa karyawan berkumpul di rumah Yanto. Mereka memutuskan mencari pertolongan ke seorang kiai terkenal di Tangerang. Kiai itu mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius. Pabrik itu sudah dikunci dengan perjanjian darah. Selama pemiliknya tidak berhenti, tumbal akan terus diminta. Dan arwah yang mati tidak akan pernah tenang, Kiai. Apa bisa dihentikan? Tanya Yanto dengan penuh harap. Susah. Hanya pemiliknya yang bisa memutus perjanjian. Tapi kalau ia tidak mau, maka pabrik itu akan hancur dengan sendirinya. Karyawan saling pandang. Mereka sadar, Pak Surya tidak akan pernah rela melepaskan kekayaannya. Malam Jumat berikutnya, teror mencapai puncak. Semua mesin tiba-tiba menyala sendiri, meski pabrik sudah kosong. Suara jeritan bercampur dengan dentuman mesin membuat warga sekitar panik. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekat melihat sesuatu yang mengerikan. Dari jendela pabrik, tampak bayangan orang-orang berdarah menempel di kaca, menjerit minta tolong. Di dalam pabrik, Yanto yang kebetulan masih lembur hampir pingsan. Ia melihat sosok Heri, Sulastri, dan bahkan Rudi berjalan pelan mendekatinya. Wajah mereka hancur, mata kosong. Yanto, jangan lari. Giliranmu sebentar lagi. Yanto berlari sekuat tenaga keluar pabrik, tapi bayangan hitam besar menghalangi pintu. Untungnya Satpam datang, dan Yanto berhasil lolos. Tapi setelah itu, ia tidak pernah mau masuk pabrik lagi. Melihat kondisi semakin kacau, Bu Ratna akhirnya memberanikan diri. Ia menemui seorang kiai yang sama, tanpa sepengetahuan Pak Surya. Kiai, tolong keluarga saya. Suami saya sudah terikat perjanjian dengan pesugihan. Saya takut anak saya jadi korban. Kiai itu menghela napas panjang. Bu, selama suami ibu tidak mau berhenti, maka sulit sekali. Tapi kalau ibu benar-benar ingin selamat, Eda satu kara, tinggalkan rumah itu. Bawa anak ibu pergi jauh. Jangan pernah kembali. Air mata Bu Ratna jatuh. Ia sadar, kalau tetap bersama suaminya, nyawa Dina bisa terancam. Penutup babi malam itu, Bu Ratna diam-diam mulai mengemasi barang-barangnya. Dina ia peluk erat, sambil berbisik, "Nak, kita harus pergi dari rumah ini. Bapakmu sudah terlalu jauh. Kalau kita tetap di sini, kita bisa mati." Sementara itu,
Di pabrik, Pak Surya duduk sendirian di ruang kerjanya. Suara mesin bergemuruh, disertai suara-suara aneh memanggil namanya. Surya, waktumu sebentar lagi. Pak Surya hanya bisa menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Semakin dekat, pabrik plastik di Tangerang itu kini bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan sebuah altar pesugihan yang haus darah. Malam itu, udara di sekitar pabrik plastik milik Pak Surya terasa aneh. Angin berhembus kencang, tapi bukannya sejuk, justru membuat dada terasa sesak. Langit gelap tanpa bintang, awan hitam menggantung rendah, seakan menekan atap-atap rumah warga di sekitar pabrik. Beberapa karyawan yang lembur malam itu merasakan firasat buruk. "Pak, kok hawanya aneh ya? Mesin juga suaranya kayak seret gitu," ucap salah satu mandor kepada rekannya. Tapi pekerjaan tetap harus jalan. Pabrik itu tidak pernah tidur. Siang malam selalu beroperasi, seperti ada sesuatu yang menuntut mesin-mesin itu terus berputar. Dan benar saja, suara mesin kadang seperti berganti dengan suara napas berat, seperti ada ratusan dada yang menghembuskan udara bersamaan. Tepat pukul 12 malam, sebuah suara keras terdengar. Bu Umem. Getarannya membuat kaca-kaca jendela rumah warga berderak. Dari dalam pabrik, api tiba-tiba muncul, bukan dari tabung gas, bukan dari percikan listrik. Api itu seperti menyala dari lantai, menjalar ke seluruh ruangan. Anehnya, api itu hanya melahap bagian dalam pabrik. Tembok luar, catnya tetap utuh. Dari luar terlihat seperti pabrik biasa, tapi bagian dalam berubah jadi lautan api. Warga berlarian keluar rumah. Mereka berkerumun di depan pagar pabrik, menatap dengan ngeri. "Ya Allah, itu apinya dari dalam semua!" teriak seorang ibu. "Mana pemadam? Cepat panggil!" sahut yang lain. Namun sebelum ada yang sempat bertindak, terdengar suara-suara menyeramkan dari dalam pabrik. Suara jeritan karyawan yang terjebak. Jeritannya tidak seperti jeritan manusia biasa. Ada yang memekakan telinga, ada yang serak, ada pula yang seperti tangisan anak kecil. "Pak, tolong, aduh Pak, panas. Waya, talung." Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan ada yang sampai menutup telinga sambil menangis, tak tahan mendengarnya. Di sela kobaran api, seorang warga menunjuk ke arah atap. Lihat itu!" Semua mata serentak menoleh. Di atas atap pabrik, berdiri sosok hitam raksasa. Tubuhnya tinggi besar, lebih besar dari cerobong asap pabrik. Matanya menyala merah, giginya putih tajam, dan tubuhnya seolah terbuat dari asap pekat. Sosok itu tertawa keras. Tawanya menggelegar, bergema sampai ke perumahan warga. Angin malam seperti ikut bergetar. Suara itu menusuk ke telinga, membuat beberapa orang langsung jatuh pingsan karena saking takutnya. "Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lihat, teriak seorang kiai kampung yang kebetulan ikut melihat. Sosok hitam itu mengangkat tangannya, seakan memberi tanda. Api di dalam pabrik semakin membesar, jeritan semakin jelas. Lalu dengan satu gerakan, sosok itu lenyap begitu saja. Tidak ada bekas, hanya meninggalkan hawa panas yang makin menyiksa. Pemadam kebakaran akhirnya datang, tapi aneh. Meski air disemprotkan berkali-kali, api tidak padam. Justru semakin liar. Hingga menjelang subuh, api baru mereda dengan sendirinya. Saat itu warga yang berani masuk hanya bisa terperangah. Bagian dalam pabrik hancur hangus, tapi dinding luarnya tetap berdiri kokoh. Bau anyir daging terbakar bercampur plastik meleleh memenuhi udara. Dari reruntuhan ditemukan beberapa tubuh karyawan, gosong, sulit dikenali. Namun yang paling mengerikan adalah temuan di ruang utama pabrik. Di sana, tubuh Pak Surya, pemilik pabrik, ditemukan. Tubuhnya hangus total, tapi anehnya wajahnya masih terlihat jelas. Wajah itu tidak hancur, melainkan membeku dalam ekspresi mengerikan. Mata melotot, mulut menganga seperti menjerit ketakutan luar biasa. Beberapa petugas pemadam yang melihat sampai muntah. "Gila, mukanya kayak orang disiksa hidup-hidup," ucap salah satunya dengan suara gemetar. Kabar kematian Pak Surya langsung menyebar. Pabrik plastik itu resmi ditutup. Namun setelah kejadian itu, ketenangan tidak pernah kembali ke kawasan tersebut. Warga sekitar mulai mengalami hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara mesin berputar di malam hari, padahal pabrik sudah tidak beroperasi lagi. Ada pula yang mendengar suara jeritan, persis seperti malam kebakaran itu. Lebih menyeramkan lagi, beberapa orang mengaku melihat sosok hitam raksasa di atap pabrik, duduk sambil menatap ke arah perkampungan. Suatu malam, seorang satpam yang ditugaskan menjaga area bekas pabrik hilang tanpa jejak. Hanya ditemukan senter yang sudah patah dan bercak darah kering di dekat pos jaga. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani ditugaskan menjaga pabrik tersebut.
Pemerintah setempat sempat berencana merobohkan pabrik, tapi setiap kali alat berat datang, mesinnya selalu mogok mendadak. Ada juga pekerja yang tiba-tiba kesurupan dan berteriak dengan suara, "Pak Surya, jangan ganggu pabrik ini! Ini milikku!" Sejak itu, pabrik dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh di sekitarnya, dinding mulai dipenuhi lumut, tapi suasana angker selalu terasa. Bahkan pada malam tertentu, warga masih sering melihat cahaya api dari dalam pabrik, seakan-akan kebakaran itu terulang kembali. Kisah pabrik plastik di Tangerang pun menjadi legenda kelam. Orang-orang menyebutnya sebagai pabrik pesugihan, bahwa Pak Surya rela bersekutu dengan makhluk gaib untuk memperbesar usahanya. Dan ketika waktunya menagih, bukan hanya dirinya yang jadi korban, tapi juga para karyawan yang tak tahu apa-apa. Banyak yang percaya sosok hitam raksasa yang muncul malam itu adalah penunggu yang selama ini memberi kekayaan kepada Pak Surya. Tawanya adalah tanda bahwa tumbalnya sudah dibayar lunas. Tapi setelah itu, ia tetap bertahan di sana, menguasai bangunan pabrik dan menebarkan ketakutan kepada siapapun yang mendekat. Sampai hari ini, tidak ada yang berani melewati area itu sendirian di malam hari. Mereka yang nekat sering pulang dengan wajah pucat, bercerita melihat anak kecil menangis di balik pagar, atau mendengar suara orang berteriak minta tolong. Pabrik itu kini hanya berdiri sebagai saksi bisu keserakahan manusia. Yuta dari luar, hancur dari dalam, persis seperti jiwa Pak Surya yang tergoda harta instan. Dan kutukan itu seakan tidak pernah hilang, terus menghantui warga sekitar. Keserakahan memang selalu berujung pada kehancuran. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang benar-benar gratis. Semua harus ada harga yang dibayar. Dan harga dari pesugihan adalah nyawa, darah, dan kutukan yang abadi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.